Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita memasuki peribadatan Minggu Paskah kedua, dan saat ini kita masih dalam peribadatan di rumah masing-masing dengan tema Aku Percaya, Aku Bersaksi. Mari kita persiapkan peribadatan Paskah Minggu kedua dengan sepenuh hati. Meski peribadatan masih berlangsung di rumah atau ibadah mandiri, kiranya kebangkitan Yesus Kristus terus menyemangati kita untuk tetap setia, bersyukur dan senantiasa berbakti kepada Tuhan dalam segala hal. Puji Tuhan, haleluya, amin. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, marilah kita satu hati dalam doa awal ibadah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi yang penuh kasih, sebab karena kasih-Mu
kami sungguh merasakan kekuatan dengan kebangkitan Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, sehingga kami dapat beribadah, baik kami yang dalam ibadah ini bersama dengan keluarga, sahabat, ataupun yang sendiri di tempat kami masing-masing, sungguh merasakan kesatuan tubuh Kristus, sehingga sesungguhnya kami tidak merasa sendirian dan sesungguhnya kami tidak merasa bercerai-berai. Kami tetap menjadi kawanan domba Tuhan Yesus Kristus, yang walaupun dalam kondisi sedih dan prihatin karena wabah penyakit, namun Tuhan memperkenankan kami beribadah. Oleh karena itu, kuduskanlah peribadatan ini ya Tuhan, sehingga Tuhan layaklah kami menerima anugerah dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Kebangkitan Sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersukacita menaikkan puji kemuliaan bagi Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 397 bait 1 dan 2. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan votum dan salam sejahtera. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepada Tuhan yang demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebangkitan Sejati, selalu beserta dengan saudara sekalian. Begitu pula atas saudara. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mawas diri dengan mendasarkan pada firman yang disaksikan dalam surat Roma 12 ayat 9 sampai dengan 12 yang demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam
doa. Jemaat yang terkasih, sebelum kita doa pertobatan, marilah kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 29, bait pertama sampai keempat, Di Muka Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sabda-Mu menyadarkan kami untuk menyesali dosa kami. Sebab dalam kehidupan sehari-hari kami belum mampu mewujudkan kasih sesuai dengan kehendak-Mu dengan sepenuh hati. Kami masih mementingkan diri sendiri, belum mampu merendahkan hati, masih menuntut orang lain memperhatikan dan melayani kami. Bahkan dalam situasi seperti sekarang ini, kami sering kehilangan pengharapan, kehilangan kesabaran, dan kehilangan semangat rohani untuk tekun dalam doa, memuliakan Tuhan ataupun bersyukur. Pulihkanlah hidup kami dalam kekudusan yang Tuhan nyatakan karena kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kami beroleh semangat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah yang disabdakan oleh Tuhan melalui surat Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sungguh kita berbahagia karena kita percaya telah diselamatkan. Marilah kita mengucapkan sukacita dengan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 358 bait 1 dan 3. Semua yang letih lesu. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan dan pewartaan sabda. Bacaan sabda hari ini disaksikan oleh Injil Yohanes dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakan perintah Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Paling tidak kita sudah 4 minggu menjalani ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Bahkan kebanyakan dari antara kita sudah 6 kali. 4 kali ibadah minggu, ditambah ibadah Kamis Putih dan ibadah Jumat Agung yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Ibadah-ibadah umat ini memang ibadah yang tidak biasa kita lakukan. Ibadah yang memang kita jalani dalam situasi kehidupan yang tidak biasa sebagaimana adanya. Ibadah umat yang tidak biasa ini kita lakukan semata-mata bukan demi keselamatan diri kita sendiri, tetapi itu semuanya kita lakukan dalam rangka keselamatan seluruh bangsa ini dari ancaman mewabahnya COVID-19 ini. Tidak persis sama seperti yang kita alami saat ini. Ke-11 murid Yesus beserta pengikut-pengikut Yesus yang lain juga pernah mengalami pertemuan persekutuan yang tidak biasa, mengalami pertemuan persekutuan yang tidak normal, berada dalam situasi yang serba kacau. Pertemuan persekutuan yang tidak biasa itu terlaksana di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci seperti yang dicatat oleh Injil Yohanes demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu,
Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yohanes 20 ayat 19. Yang menarik, saudara sekalian, 8 hari kemudian dicatat pula terjadi peristiwa yang sama. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yohanes 20 ayat 26. Dalam suatu pertemuan persekutuan para murid-murid Yesus yang tidak biasa itu, Yesus yang telah bangkit dari kematian berkenan hadir mencari mereka dan menyatakan diri di hadapan mereka. Yesus yang telah bangkit itu berkenan hadir memantapkan iman para murid yang sempat mengalami keguncangan. Tidak hanya sekali, Injil Yohanes mencatat 2 kali Yesus menyatakan diri di hadapan para murid-muridnya, memantapkan dan membangun kembali iman mereka yang goncang, termasuk di dalamnya Thomas yang goncang imannya. Dan itu berarti bahwa kepercayaan para murid memang bertumbuh perlahan-lahan, bercampur dengan ragu-ragu, girang, bimbang, heran, baru akhirnya berakar dengan kuat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang telah bangkit berkenan hadir memantapkan iman para murid yang sempat mengalami kegoncangan. Untuk apa iman para murid-muridnya ini dimantapkan kembali? Tentu di samping agar para murid-murid Yesus lebih siap menghadapi kehidupan yang tidak selalu ramah, yang tidak selalu baik dalam kehidupan mereka, juga agar mereka siap untuk diutus mengemban misi Kristus bagi dunia ini, serta siap membuka diri bekerja sama dengan penyertaan Roh Kudus. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 23. Bagi Yohanes, para murid yang diutus oleh Yesus yang telah bangkit ini adalah segenap orang percaya. Tidak hanya orang-orang percaya pada masa Yesus saja, tetapi juga segenap orang percaya di segala zaman. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya."
Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mereka yang tidak melihat namun percaya adalah orang-orang Kristen yang hidup sesudah zaman Yesus. Orang-orang Kristen generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi seterusnya sampai generasi kita dan generasi anak cucu kita sekalian sampai sekarang ini. Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus yang telah bangkit, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa untuk mengemban misi Bapa bagi dunia ini. Lalu misi Bapa yang telah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus itu kemudian dipercayakan kepada kita untuk kita wartakan kepada dunia ini agar dunia mengenal dan menikmati misi Allah bagi kehidupannya. Apa misi Allah yang diemban oleh Yesus bagi dunia ini? Misi Allah untuk dunia yang diemban oleh Tuhan Yesus. Oleh Yohanes dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Misi Allah untuk dunia yang diemban oleh Tuhan Yesus adalah menyelamatkan dunia ini dari kebinasaan yang mengancam kehidupannya. Yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus adalah menghindarkan dunia ini dari kebinasaan. Yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus itu adalah misi kehidupan. Perjuangan Yesus membebaskan dunia dari kebinasaan itulah yang seharusnya kita wartakan sekarang ini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam suasana serba susah akibat COVID-19 sekarang ini, apa makna pewartaan sabda hari ini untuk kita sekalian? Sejalan dengan tema ibadah kita hari ini, aku percaya maka aku bersaksi. Ada dua hal yang pantas kita perhatikan. Pertama, Tuhan Yesus yang telah bangkit itu berkenan menyatakan diri di hadapan para murid-muridnya yang sedang berkumpul dalam suatu suasana yang tidak biasa. Kehadiran Yesus di tempat itu supaya kebangkitannya tidak hanya dimengerti oleh para murid-muridnya, tetapi lebih dari itu, agar kebangkitannya juga dialami oleh mereka sekalian. Sehingga dengan pengalaman iman yang terjadi dalam kehidupan para muridnya itulah, iman para murid dikuatkan, dibangun, dan ditumbuh kembangkan dalam kehidupannya. Kini di tengah-tengah situasi yang juga tidak biasa
dan serba susah ini, kita juga boleh meyakini bahwa Yesus yang bangkit itu juga berkenan hadir dalam persekutuan ibadah kita, di rumah kita masing-masing, di tempat yang memang tidak biasa kita lakukan, seperti janji Tuhan Yesus. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Tuhan Yesus yang sudah bangkit berkenan hadir di tengah-tengah persekutuan keluarga kita, supaya kehadirannya tidak hanya kita mengerti, tetapi kehadirannya juga bisa dialami oleh keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi yang serba tidak nyaman ini, mari kita hidupi ibadah minggu kita di rumah kita masing-masing, serta ibadah-ibadah keluarga lainnya yang kita selenggarakan. Biarlah melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan bersama-sama di rumah kita masing-masing itu memberi ruang bagi kehadiran Tuhan Yesus untuk hadir menyapa keluarga kita masing-masing dengan penuh cinta kasih. Kedua, di tengah-tengah kehidupan yang tidak bersahabat pada waktu ini, para murid disemangati oleh kuasa Roh Kudus untuk mewartakan misi kehidupan yang telah diemban oleh Tuhan Yesus. Kini di tengah-tengah situasi yang serba susah ini, kita juga boleh yakin bahwa Roh Kudus yang sama juga sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan bekerja pula dalam kehidupan banyak orang di sekitar kita. Roh Kudus yang sama itulah yang menggerakkan hidup kita, juga hidup banyak orang di sekitar kita, untuk ikut ambil bagian, bersaksi, mewartakan bangkitnya tanda-tanda kehidupan. Kita terpanggil untuk ikut bersaksi, menghadirkan tanda-tanda kehidupan, dengan mendukung bangkitnya kesadaran masyarakat untuk tekun tinggal di rumah, menjaga jarak aman, dan berperilaku bersih serta sehat, demi keselamatan semua orang. Kita juga terpanggil untuk ikut bersaksi, menghadirkan tanda-tanda kehidupan, dengan mewujudkan bangkitnya kepedulian kepada warga gereja maupun warga masyarakat yang ada di sekitar, yang kini kehilangan penghidupannya, yang kini kehilangan harapan bagi kehidupan di masa yang akan datang akibat pandemi COVID-19 ini. Kita dipanggil untuk bersama menghadirkan dan mewujudkan kepedulian itu dengan seluruh kemampuan yang kita miliki. Kita juga terpanggil untuk ikut bersaksi menghadirkan tanda-tanda kehidupan dengan mewujudkan bangkitnya kebersamaan dalam masyarakat kita untuk memerangi bencana bukan alam ini. Perbedaan agama, ras, bahasa, dan kelas-kelas sosial yang selama ini seringkali mencederai kebersamaan kita, kini mulai runtuh dan dibangkitkan kembali untuk kepentingan bersama dan tugas panggilan yang sama. Mari kita ikut mendukung kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat di negeri yang kita cintai ini. Dan akhirnya kita juga terpanggil untuk ikut bersaksi, menghadirkan tanda-tanda kehidupan melalui dukungan doa, dana, dan daya atas bangkitnya semangat para relawan, tenaga para medis, dokter, para ahli, serta para pihak yang berkompeten dalam merawat, menyembuhkan, dan menjaga saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita yang tengah terpapar COVID-19 ini. Tuhan yang memulai pekerjaannya yang baik
kiranya melanjutkannya dalam kehidupan kita hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Tuhan menyertai kita. Amin. Jemaat yang terkasih, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 17 yang demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat 341 bait pertama sampai ketiga, kuasamu dan namamulah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta anak-anakku yang terkasih. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita sebagai rasa syukur kita. Ya Tuhan Bapa Surgawi, terpujilah nama Tuhan kekal abadi. Engkaulah Tuhan sumber pertolongan dan keselamatan kami, yang menyatakan karya dalam Yesus Kristus
dan membimbing hidup kami dengan karya Roh Kudus. Engkaulah Tuhan Tritunggal yang agung dan mulia. Kami bersyukur kepadamu dapat beribadah pada saat ini sekalipun masih dalam suasana dan keadaan yang sederhana dan terbatas di tempat kami masing-masing. Karena wabah penyakit yang masih melanda dunia. Kami masih menghayati kebangkitan Yesus Kristus pada Paskah kedua ini. Menjadi penyemangat hidup kami, sehingga kami beroleh kekuatan dan sesuai dengan sabda Tuhan. Karena iman kami kepada Yesus Kristus, maka kami akan terus bersaksi dan mewartakan karya Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami masih terus memohon kelangsungan berkat untuk perjuangan pemerintah bangsa-bangsa di muka bumi dalam memberantas wabah penyakit. Para ilmuwan, tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan relawan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, baik dalam menemukan vaksin atau obat penangkal dan pemberantas virus corona. Tugas berat mengobati dan menyembuhkan, menjaga keamanan dan distribusi obat serta piranti medis. Bagi orang-orang yang perlu perawatan serius, kiranya Tuhan menjadi berkat bagi mereka yang ditinggalkan selama-lamanya karena terpapar wabah penyakit. Kiranya Tuhan beri ketabahan bagi yang sakit. Kiranya Tuhan beri kesembuhan dengan fisik yang terus diupayakan kekuatannya. Bagi mereka yang serba tega menolak pemakaman saudara-saudara kami yang terpapar wabah penyakit, Tuhan kiranya mengetuk hati mereka untuk berbelas kasih dan tidak memperlihatkan sikap arogan dengan penolakan, namun mau menerima dengan baik. Bagi saudara-saudara kami yang mengisolasi diri, kiranya Tuhan memberkati dengan ketabahan dan kekuatan, serta kami meyakini tetangga ataupun masyarakat dapat membangun kepedulian. Ya Tuhan, kami juga memohon berkat untuk para orang tua kami, para warga Adi-Yosua. Kiranya Tuhan melimpahi dengan kekuatan dan kesehatan khusus. Kiranya Tuhan juga memberkati para orang tua, warga dewasa dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan wirausaha. Secara khusus saat ini dalam aktivitas yang terbatas, dalam kondisi ekonomi yang mengalami dampak, sehingga mempengaruhi penghasilan tetap ataupun harian. Kiranya Tuhan terus menyatakan pemeliharaan. Kami juga mohon kelangsungan berkat untuk anak cucu dan sanak saudara kami, baik yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat jauh. Di tengah situasi terbatas, kiranya anak cucu dapat memanfaatkan waktu dengan baik dalam kebersamaan keluarga, khususnya dengan proses studi yang sedang dijalani untuk masa depan mereka. Kiranya juga Tuhan senantiasa menolong agar dapat memanfaatkan waktu studi dengan baik,
melalui sarana prasarana belajar jarak jauh. Kami menyadari ya Tuhan, ada rasa bosan atau tidak betah berada di rumah selama ini. Namun demikian kami meyakini Tuhan memberikan ketenangan batin dan kesabaran pada seluruh anggota keluarga. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat dalam aktivitas kerohanian kami yang sementara ini kami lakukan secara mandiri. Kami rindu untuk dapat bersama-sama dalam kegiatan gerejawi, baik dalam kelompok kecil maupun di gereja. Kami juga meyakini bahwa Tuhan memberkati kegiatan gerejawi yang dapat dilakukan dengan kegiatan operasional melalui media internet, termasuk administrasi dan keuangan gereja. Kami juga bersyukur sekaligus mohon kelangsungan berkat Tuhan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan kami, sekalipun sederhana melalui bentuk dukungan kepedulian dan lawatan, dalam bentuk penyampaian tanda kasih, baik berupa makanan ataupun barang, sehingga bermanfaat bagi mereka yang merasakan dampak wabah penyakit saat ini. Kami juga meyakini akan semakin banyak warga yang tergerak untuk mau peduli melalui kegiatan tim gugus tugas penanggulan dampak penyakit COVID-19. Berkatilah gereja-gereja untuk terus mewartakan kasih Yesus Kristus dalam melihat kehidupan sehari-hari, khususnya saat-saat ini, sehingga gereja terus berperan melihat Yesus Kristus pada penderitaan manusia untuk dikuatkan dan ditolong dengan meneladan kepedulian Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan, baik persembahan minggu, bulanan ataupun persembahan khusus. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan persembahan kami, sehingga dapat menunjang pelayanan dan kegiatan gereja. Dan kami bersyukur karena pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dan akan terus Tuhan nyatakan. Demikianlah ya Tuhan pokok doa yang dapat kami panjatkan kepadamu, dan kami meyakini kelangsungan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebangkitan dan Juru Syafaat sejati. Amin. Jemaat terkasih, kita akan memperbarui pengakuan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita kembali ke aktivitas di rumah kita masing-masing, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 2. Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Jemaat terkasih, demikianlah peribadatan Minggu Paskah kedua kali ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ku perlukan juru selamat, agar